Dan Tuhan menjawab bahwa arahkan para baru itu supaya sebagaimana kita ketahui, Uskup Timikan ini telah memilih moto Ego Sum Ostium, akulah pintu, dari Yohanes pasal 10 ayat 7 dan 9. Atau dalam bahasa Jepang diartikan aniki kamu. Itu. Kemudian moto ini sudah pasti dilakukan secara matang selama hidup dan berkarya sebagai pastor di tanah Papua. Lebih dari itu, moto takisan bertolak dari peristiwa umat gereja di Jakarta, di mana Paus Fransiskus mengumumkan tahun jubileum perayaan khusus dalam gereja Katolik yang dirayakan setiap 25 tahun sekali, dimulai pada malam Natal 2024 hingga Epifani 2006. Tahun ini ditandai dengan pembukaan pintu suci di Basilika Utama di Roma dan gereja-gereja lainnya di seluruh dunia, serta berbagai kegiatan rohani dan perayaan-perayaan lainnya. Pada tahun 2025 ini, umat Katolik sedunia mendapat Paus yang baru, Leo XIV. Sementara umat Keuskupan Timika menerima gembala baru, Monsignor Barbaros Mofikus baru. Peristiwa ini tentu ada maksud Allah bagi kita semua dan umat di Keuskupan ini. Hadiah besar dari Tuhan Allah bagi umat Keuskupan ini karena pengumuman uskup baru datang pada tahun jubileum. Mari kita menyambut Tuhan. Seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama, di mana Nabi Yeremia dipanggil dan diutus oleh Tuhan Allah. Bahkan sebelumnya lagi, ia dipanggil untuk menyampaikan firman-Nya. Yeremia diutus untuk membawa pesan pertobatan dan harapan bagi bangsa Yehuda yang telah menyimpan dari perjanjian dengan Tuhan. Meskipun Nabi percaya, meskipun Nabi masih ragu-ragu karena keterbatasannya, tetapi ia tetap percaya bahwa Allah menyertainya untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi umatnya. Demikian pula dalam Injil Yohanes, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pintu dan gembala yang baik dengan dua ciri utama. Pertama, Yesus sebagai pintu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Sebagai pintu, Yesus memberikan jalan keselamatan dan kehidupan berlimpah-limpah bagi domba-dombanya, serta menjaga kita dari bahaya. Ia adalah pintu bagi kita semua kepada keselamatan, kemerdekaan dan kecukupan dari keluarga. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Allah. Melaluinya manusia dapat menemukan keselamatan dan kehidupan kekal. Pernyataan ini mendorong kita untuk terus mencari Yesus sebagai jalan keselamatan
menjadi bagian dari kehidupan kita bersamanya. Dan selalu bertobat, percaya total padanya, dan melindungi sabdanya. Sementara pencuri atau perampok yang berusaha masuk tangan hanya mencuri atau perampok. Pencuri dan perampok mereka tidak peduli kepentingan domba-domba, karena mereka datang untuk membinasakan domba-domba. Ciri yang kedua adalah Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Dia memiliki domba-domba, memelihara domba-domba, mengenal domba-domba, bahkan domba-dombanya mendengarkan suaranya dan memanggil nama domba. Mereka menuruti dengan sukacita. Sang gembala ada hubungannya dekat, hubungan kasih dengan domba-domba. Gembala yang baik menuntun domba-domba keluar mencari makan daripada rumput hijau, pasang badan juga untuk domba-domba bila ada serangan binatang buas. Kawanan domba dia akan masuk ke kandang, dirawatinya yang lemah, luka dan sakit. Pokoknya gembala yang baik sangat peduli pada domba-domba, bahkan dia menyerahkan, memberikan nyawanya agar domba-domba memiliki kehidupan berlimpah-limpah dalam kedamaian dan keselamatan kita. Tapi sebaliknya, kalau ada orang asing, si domba tidak mengikutinya, bahkan melarikan diri. Dalam rangka meneruskan tugas perkembangan inilah Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada Rasul Petrus dengan simbol kunci seperti yang tertulis dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19, Yohanes 21 15 sampai 17. Kuasa itu kemudian diteruskan kepada para rasul dan penerus mereka, termasuk para uskup sebagai pemimpin umat. Kawanan domba yang dimaksud tidak lain adalah gereja. Konsili Vatikan kedua mengajarkan bahwa gereja adalah seumpama kandang, dan di mana satu-satunya pintu masuk ialah Kristus sendiri. Gereja adalah kawanan yang senantiasa digembalakan oleh pemimpin manusiawi, tetapi tidak pernah lepas dari pemeliharaan dan bimbingan Kristus sendiri. Sang gembala baik dan pemimpin para gembala yang telah memberikan hidupnya dengan keselamatan umatnya. Kita bersyukur karena Monsinyur Bernardus Boffimus Baru adalah putra Papua yang kedua. Yang akan menerima tarisan sebagai uskup, sosok yang memiliki kualitas tinggi baik dari sisi intelektual, pastoral maupun kemanusiaan. Sebagai seorang psikolog lulusan Universitas Tuania Eropa, dia memiliki pengalaman luas sebagai pimpinan OSA Provinsi Papua sebelumnya, dosen psikologi, ketua sekretariat yang kepada serta aktivis dalam keadilan dan perdamaian bersama SKP Agustinian. Ini tugas sudah saya dilaksanakan sebelum diangkat sebagai uskup. Di samping semua itu, dia dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, suka mendengarkan dan mau bekerja sama dengan kita. Walaupun dia dikaruniai berbagai potensi, tapi kerendahan hati Monsinyur Bernardus mendorong mau terus meneladani pada Tuhan Yesus
Kudus Apostolik, para uskup dan uskup agung, para imam, biarawan, biarawati, Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita menyaksikan penapisan Monsinyur Bernardus Corvinus baru OSH sebagai gembala yang dipilih untuk memimpin umat keuskupan Timika. Beliau akan menjalankan Tritugas Yesus dan panca tugas gereja, yaitu kewartaan, pengurusan, pengembalaan, pelayanan, dan pemeliharaan persatuan tanpa mengeluarkan kemudian pada kaum miskin dan terpikirkan opsi order. Monsinyur Bernardus akan mengembangkan umat di wilayah yang memiliki dinamika sosial yang kompleks dengan umat yang tersebar di pesisir dan di pedalaman. Penting bagi beliau untuk memahami karakteristik manusia, budaya dan alam, sosial dan politik, dan keamanan di wilayah adat Lepado, Provinsi Papua Tengah. Saat ini banyak fenomena yang menunjukkan bahwa kehidupan pendidikan yang termasuk dalam Provinsi Papua Tengah tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja. Wilayah ini sering dikaitkan dengan konflik dan kekacauan sosial. Sebagaimana akronim nama Timika, Timika artinya Timika tiada mengacau. Tiap minggu kaji. Tiap minggu ada keadilan dan berbagai masalah sosial masih memiliki tantangan yang harus dihadapi demi mewujudkan perdamaian. Sebagaimana Yesus memperingatkan tentang pencuri, perampok, bahkan binatang buas, umat di Timika ini juga selalu menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar gereja. Mudah-mudahan ada gembala yang setia, tapi juga orang-orang rupahan yang meninggalkan kawanan domba ketika bahaya mengancam. Karena itu umat keuskupan ini membutuhkan pemimpin yang berani menyampaikan suara keadilan dan ketulusan untuk menghadapi berbagai tantangan. Monsinyur Bernardus memiliki moto "Akulah ini" yang menunjukkan kesiapannya untuk menjadi pembuka pintu dalam keselamatan bagi umatnya. Hendaknya tanpa takut menghadapi berbagai tantangan ini. Sebagaimana Nabi Yeremia yang awalnya merasa takut, tetapi akhirnya mempercayakan dirinya kepada Allah. Dalam tugas perkembangan itu, beliau hendaknya menandangkan Tuhan Yesus sebagai kepala utama yang senantiasa membuka pintu keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Sang Pintu kehidupan. Paus Fransiskus karena menekankan pentingnya pintu gereja selalu terbuka bagi semua orang, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam makna spiritual dan pastoral. Paus menggunakan simbol pintu yang terbuka untuk menggambarkan gereja yang ramah, yang siap menyambut semua orang tanpa memandang latar belakang atau kesalahan, terutama bagi kaum miskin. Hendaknya gereja menjadi
semua orang dengan suasana ramah, penuh kasih dan damai. Dalam kaitannya yang itu, perlu mengedepankan semangat gereja saudara dan digagas oleh Paus Fransiskus. Kita semua diajak untuk berjalan bersama dalam membangun gereja dengan semangat persekutuan, partisipasi dan misi bersama umat Keuskupan Timika. Umat Keuskupan Timika hendaknya menjadi gereja yang terbuka untuk berdialog dengan semua pihak, dengan gereja-gereja lain, agama-agama lain, pemerintah, kaum intelektual, kaum tokoh-tokoh adat, perusahaan, serta berbagai lembaga kemanusiaan agar dapat menghasilkan nilai-nilai ini: keadilan, perdamaian, solidaritas, dan kesejahteraan bersama. Dialog dengan pihak ABRI dan TPNPB juga menjadi langkah penting dalam menunjukkan Papua tanah damai, mengupayakan rekonsiliasi dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Gereja harus tetap berpihak kepada kaum pribumi yang mestinya yang tertindas, sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh Uskup pendahulu Monsinyur John Philip Sargent yang mengusung moto "Siapkanlah jalan bagi Tuhan". Karena itu, teruskanlah semangat dan karya-karya baik yang telah diletakkan dasar oleh uskup pertama di Keuskupan ini. Segala upaya harus dipastikan demi membuka pintu keselamatan bagi setiap orang yang dengan iman total percaya kepada Yesus Kristus, dan setiap anggota senantiasa kita semua hendaknya menjadi gereja yang terbuka bagi yang lain, kapan saja, dalam segala hal, kepada siapa saja. Saat kita menyambut Monsinyur Bernardus Kofimus sebagai Uskup Timika, marilah kita bersama-sama